Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, bawa diri kita kepadanya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Setiap nafasku. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap kami, umat-Mu. Sebagai umat tebusan-Mu, Engkau ada di dalam kami. Kami bergerak, kami berjalan bersama dengan Engkau. Maka ketika menghadapi pergumulan tantangan, kami tahu kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam kami, mendatangkan kebaikan. Untuk kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan kami berkemenangan di dalam Engkau. Untuk kemuliaan nama-Mu.
teguhkan oleh pemberitaan firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Bapak Ibu, melalui perikop ini Rasul Paulus hendak meluruskan ajaran-ajaran yang berkembang pada waktu itu di Roma tentunya, yang beranggapan bahwa keselamatan itu bertumpu kepada perbuatan baik kita. Lalu juga ajaran yang mengajarkan kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan hidup itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Orang yang benar di hadapan Allah tidak akan mengalami pergumulan, penderitaan hidup. Nah, Paulus menyanggahnya dalam perikop ini bahwa penderitaan dan kesulitan bisa saja dialami oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru sekalipun. Allah mengizinkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Dengan maksud melalui penderitaan hidup, pergumulan, kita dibentuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, selama kita masih di dunia ini, tidak akan pernah terlepas dari namanya pergumulan penderitaan. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya dan sudah lahir baru. Tetapi sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan mengubahnya, menjadikan pergumulan, penderitaan hidup kita itu sebagai alat untuk membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menggunakan analogi di ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Paulus menggunakan analogi seorang perempuan yang sakit bersalin 9 bulan menderita berbagai ketidaknyamanan
Itulah gambaran anak-anak Tuhan yang masih ada di dunia ini. Tidak bisa lepas dari namanya penderitaan dan pergumulan. Tetapi puncaknya adalah menjelang dan saat melahirkan. Setelah perempuan itu melahirkan dan melihat bayi yang telah dilahirkan sehat sempurna, maka akan timbul rasa sukacita yang luar biasa. Ya, semua penderitaan terhapus dengan rasa sukacita itu. Kenapa? Terbayar sudah segala yang ditahan penderitaan selama dia mengandung. Ya, itulah gambaran bahwa ketika kita masih di dunia ini penuh dengan penderitaan, akan sebanding dengan pengharapan surgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang percaya kepadanya kelak. Nah, di dalam masa mengandung itu, dalam tanda kutip ya, Allah Roh Kudus menolong kita, menuntun kita, membimbing kita menuju pengharapan kemuliaan tadi. Dia adalah guru kehidupan kita menuju pengharapan tersebut. Dia bahkan membantu kita dengan menyampaikan segala keluhan-keluhan kita kepada Bapa melalui doa. Dia pendoa syafaat kita. Mengapa? Karena kita sendiri tidak sempurna dalam berdoa. Roh menolong kita dalam doa-doa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan kita berhenti berdoa. Pesan firman Tuhan hari Minggu, berdoa adalah perintah Tuhan. Kalau perintah, kalau tidak dilaksanakan itu sama dengan berdosa, Bapak Ibu. Dan berdoa adalah bukti ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan dalam masa-masa mengandung itu tadi ya. Supaya apa? Sampai kepada hari kelahiran kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita makin hari makin disempurnakan. Dan doa adalah kunci atau sarana berkat Tuhan dicurahkan. Jangan berhenti berdoa, Roh Kudus akan menolong kita ya dengan bersyafaat bagi kita sehingga kita selalu ada dalam perlindungan, penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Dalam hal inilah kita tahu sekarang ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari yang limpah dengan berkat-Mu. Dan Kau memberkati pagi hari ini dengan kesehatan. Kami bangun dalam keadaan baik, semua karena anugerah-Mu. Bahkan Kau memberkati kami dengan firman-Mu, bahwa Tuhan ada di dalam kami, dalam pribadi Allah Roh Kudus, bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk kami dibentuk, makin hari makin serupa dengan Kristus. Melalui pergumulan, melalui penderitaan hidup sekalipun, Engkau membuatnya indah pada waktunya. Engkau membuatnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami mengerti, memahami ini. Bahwa sejak kami percaya, hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ada dalam rancangan Tuhan, rancangan menuju kemuliaan hidup di dalam Kristus. Ajar kami sabar, ajar kami tahan, bergantung, berserah, mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kami. Karena ternyata kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang berkarya dalam diri kami, menyatakan kemuliaan Tuhan, yang mengubah karakter kami, karakter ilahi dalam kasih, sukacita, pendamai, penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, setia, kelemah lembutan,
dan penuh kepenguasaan diri. Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau berkarya dalam diri kami. Engkau mencurahkan juga karunia-karunia untuk berkarya bagi Tuhan dalam karya-karya ilahi dan menolong kami dalam tugas pemberitaan untuk memenangkan jiwa-jiwa, memberitakan Injil bagi nama-Mu. Demikian Tuhan, kami bergantung dan dalam pimpinan Allah Roh Kudus sendiri. Kesempatan yang baik juga kami bawa dalam doa penghidupan daripada umat-Mu. Sebagai apapun Engkau memberi kami karunia dalam bekerja, baik itu berdagang, baik itu bekerja di dalam pemerintahan atau di kantor-kantor swasta, atau juga berkarya sebagai wirausahawan. Tuhan, Engkau merahmati kami dengan karunia-Mu, sehingga apa yang diperbuat tangan kami boleh menjadi berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan yang Kau karuniakan. Melalui pekerjaan ini, kami meminta kepadamu, berseru kepadamu, mencari berkat-berkat-Mu, dan mengetok pintu surga dicurahkan, dilimpahkan. Atas segala kelimpahan yang Kau berikan, kami mendukung pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Sebagaimana Engkau telah menempatkan kami dalam komunitas gereja Jemaat Kristen Indonesia, Shema. Kami bertumbuh dalam iman percaya, menerima tugas ilahi, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan, nama-Mu dimuliakan, diagungkan. Terima kasih buat hari yang baru, buat penyertaan, janji penyertaan-Mu, buat kebenaran-kebenaran firman-Mu, buat berkat-berkat yang Kau sediakan menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini dalam pimpinan berjalan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.